Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Rosita Rusli Channel. Jangan lupa subscribe. Hari ini kita belajar tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup part 2. Ayo kita belajar. Semangat ya. Hari ini kita belajar tentang jaringan pada hewan dan tumbuhan, organ pada tumbuhan dan hewan, dan sistem organ pada tumbuhan dan hewan. Jaringan adalah kumpulan sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama dan secara berkelompok melakukan fungsi yang sama. Jaringan pada tumbuhan dan hewan tentu saja berbeda. Contohnya, jaringan pada tumbuhan yang ada di daun, yang ada di batang, dan ada di akar itu berbeda. Contoh jaringan yang ada di daun, epidermis, jaringan xilem dan floem, jaringan mesofil. Sedangkan pada batang, jaringan pada monokotil dan dikotil berbeda, bukan? Pada jaringan dikotil memiliki kambium. Pada akar, jaringan yang ada pada akar contohnya jaringan epidermis, korteks, endodermis, perisikal, floem, dan xilem. Ini kita sudah bahas fungsi jaringan pada bab sebelumnya, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Jaringan pada hewan, contoh burung. Burung memiliki jaringan yang berbeda. Contohnya terdapat jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan darah, jaringan otot, dan jaringan epitel. Apa sama jaringan pada hewan dan manusia? Ada beberapa jaringan yang sama. Contohnya jaringan darah, jaringan tulang, jaringan kartilago, jaringan adiposa, jaringan pengikat. Organ pada hewan dan tumbuhan. Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda, akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu yang disebut organ. Contoh organ pada tumbuhan yaitu bunga, buah, batang, akar, dan daun. Contoh organ pada hewan, contohnya ada rongga mulut, kerongkongan, tembolok, hati, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sistem organ dan organisme. Sistem organ adalah kumpulan beberapa organ yang melakukan fungsi yang sama membentuk sistem organ. Sistem organ inilah yang menyusun suatu makhluk hidup atau organisme. Pada manusia, sistem organ contohnya sistem peredaran darah. Di dalam sistem peredaran darah, kita lihat terdapat jantung sebagai pemompa darah dan ada pembuluh darah yang terdapat dari otak sampai kepada seluruh tubuh. Pada sistem saraf terdapat organ seperti otak dan sistem saraf tepi yang terdapat di seluruh tubuh. Pada sistem pernafasan kita bisa melihat terdapat organ hidung, paru-paru, dan lain sebagainya. Pada sistem pencernaan terdapat organ mulai dari mulut sampai ke anus. Pada sistem rangka terdapat rangka atau tulang-tulang penyusun tubuh. Pada sistem muskular terdapat otot-otot yang menyusun tubuh makhluk hidup atau manusia. Contoh sistem organ di sini adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari organ-organ lidah,
gigi, kelenjar ludah, dan ini terdapat di dalam mulut. Kemudian masuk ke dalam faring, esofagus atau kerongkongan, ada organ hati, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sistem pencernaan. Oksigen akan masuk ke dalam tubuh kita melalui sistem pernafasan dan akan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa sistem pernafasan. Sistem pernafasan terdiri dari organ-organ hidung, mulut, faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus. Banyak lagi sistem organ yang lain, silahkan simak pada video-video yang lain. Selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.